Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast kita, obrolan santai tapi tetap info ala anak manajemen. Bareng saya Rasya dan hari ini saya sudah ditemani dua partner diskusi yang ilmunya nggak perlu diragukan lagi, yaitu ada Reza dan Ridwan. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah, Kak. Udah. Kita siap membahas angka-angka hari ini. Mantap, oh baik, alhamdulillah ya Allah. Nah, topik hari ini cukup serius, yaitu penganggaran untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan. Tapi buat yang lagi denger ini, santai aja, bisa kalian nih sambil nyemil, ngopi gitu. Nah, di sini juga mulai dari pertanyaan dasar dulu aja ya, buat teman-teman saya dua orang ini. Kalau orang dengar kata anggaran biasanya langsung mikirnya soal pembatasan atau penghematan. Padahal di sini ada kata strategi. Nah, menurut Ridwan nih, maksudnya apa sih itu? Nah, jadi gini ya. Dalam konteks manajemen strategi, anggaran itu bukan cuma sekedar catatan pengeluaran. Anggaran juga berfungsi sebagai jembatan antara visi jangka panjang perusahaan dengan rencana jangka pendek. Perusahaan punya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, dan anggaran itu menerjemahkan tujuan tersebut menjadi rencana yang terukur untuk 1 tahun ke depan. Jadi jelasnya kemana arah penggunaan sumber daya perusahaan. Oke, saya sangat sependapat dengan penjelasan Ridwan. Jadi, jika dianalogikan penyusunan anggaran itu seperti seorang petinju ya, yang sedang mempersiapkan diri sebelum bertanding. Jadi, perusahaan memiliki strategi besar untuk mencapai kemenangan tersebut. Jadi, itulah manajemen strategi. Namun dalam pelaksanaannya ya, tetap diperlukan pengaturan seperti tenaga, penentuan waktu untuk menyerang maupun bertahan ya. Disinilah anggaran berperan sebagai pengatur tenaga dan taktik agar seluruh aktivitas tetap selaras dengan tujuan akhir perusahaannya. Wah, analoginya menarik banget nih. Berarti memang harus ada perencanaan yang matang dari awal ya. Nah, sekarang saya pengen dengar dalam materi ini ada yang namanya master budget. Itu sebenarnya apa sih, Raja atau Ridwan? Nah, jadi kalau membahas tentang master budget ataupun anggaran induk adalah keseluruhan rencana anggaran perusahaan. Itu tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah bermuara pada laporan laba rugi. Semua biasanya dimulai dari anggaran penjualan dari yang paling dasar. Kalau estimasi penjualan tidak akurat, maka seluruh perencanaan di bawah juga ini akan ikut terganggu. Oke, jadi selain itu anggaran keuangan juga memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam artian cash budget. Dalam praktiknya, perusahaan bisa saja terlihat menghasilkan laba yang besar, teman-teman, akan tetapi mengalami kesulitan kas. Jika kas tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, maka kondisi tersebut dapat menjadi masalah serius ya. Oleh karena itu, pengelolaan arus kas menjadi hal yang sangat krusial dalam operasional perusahaan. Oh, wah, teman-teman ini berarti kalau laba besar tuh belum tentu aman ya kalau kasih bermasalah. Nah, kalau anggaran sedang dijalankan, bagaimana kita tahu apakah rencana kita berhasil atau enggak ya? Oke, jadi pada tahap ini kita masuk ke fungsi pengendaliannya, teman-teman. Salah satu alat yang digunakan adalah analisis varians, yaitu membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang terjadi. Dari perbandingan tersebut, bisa kita ketahui bahwa kita dapat menilai apakah kinerja perusahaan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, dan di proses evaluasi ini, kita bukan bisa cuma sekedar mengandalkan anggaran statis, kita juga perlu menggunakan anggaran fleksibel yang menyesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual. Nah, dari analisis tersebut kita bisa mengetahui apakah selisih yang terjadi bersifat menguntungkan atau justru merugikan. Bahkan kita bisa menelusurinya penyebab secara lebih detail. Nah, kalau boleh tahu contohnya itu kayak seperti apa sih, Ridwan? Nah, contohnya itu misalkan terjadi kenaikan biaya bahan baku. Kita bisa analisis dari disebabkan oleh harga,
apakah harganya lebih mahal atau karena penggunaan bahan baku yang tidak efisien. Nah, di situ kita bisa ketahui bagian mana yang perlu dievaluasi. Wah, menarik banget ya Ridwan. Berarti bisa langsung kelihatan bagaimana ya perform dan mana yang perlu diperbaiki. Tapi saya juga penasaran nih, dalam proses penyusunan anggaran ini, apakah ada faktor psikologis dan manusianya gitu? Oke, mungkin itu pertanyaan untuk saya. Banyak boleh untuk kerja ya. Oke. Maaf, maaf. Jadi faktor psikologis itu tentu sangat ada. Keputusan keuangan pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya terlepas dari faktor psikologis manusia, teman-teman. Jadi ada terdapat kecenderungan individu untuk mencari rasa aman dan mempertahankan citra kinerja yang baik. Mungkin dalam konteks penganggaran, hal ini dikenal dengan istilah budgetary slack. Oke. Jadi budgetary slack terjadi ketika manajer menetapkan target yang lebih rendah atau memperbesar estimasi biaya secara sengaja. Jadi agar target lebih mudah dicapai dan kinerja terlihat lebih baik di akhir periode. Betul sekali. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa perusahaan yang menggunakan pendekatan zero based budgeting ataupun ZBB. Dalam periode ini, setiap anggaran disusun dari 0 sampai periode. Jadi, tidak lagi diasumsikan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Maka, semuanya harus dijustifikasi secara rasional. Wah, lengkap banget pembahasannya teman-teman ya. Nah, mulai dari strategi jangka panjang, penyusunan master budget, pengendalian lewat analisis varians, sampai faktor psikologis di balik angka. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, anggaran itu bukan sebuah angka, tapi juga alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting bagi perusahaan. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak Pak untuk Ridwan dan Reja untuk atas insight-nya hari ini. Sama-sama, Syah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Betul sekali. Dan buat teman-teman yang sedang mempersiapkan materi aplikasi manajemen, semoga episode ini bisa membantu kalian untuk memahami apa itu si anggaran apa dan lain-lain. Mungkin saya Rasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.